Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini, seperti biasa, aku hadir menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor dari channel Karam Kali Aja Seram. Terima kasih buat kalian yang sudah berkenan membagikan kisah horor dari Sabang sampai Papua. Malam ini, aku akan membawakan satu cerita yang gak kalah epik dari kisah-kisah sebelumnya. Kisah ini bercerita tentang pengalaman mistis dari teman kita yang pernah mendapat teror dari sosok penghuni lahan kosong. Nah, yang bikin menarik di sini adalah plot twistnya. Sosok yang sudah terlanjur marah ini ternyata nggak bisa menyerang. Kenapa? Ya, ternyata ada sesuatu yang lain yang lebih dulu berdiam di tubuh orang ini. Bukan penjaga, tapi sesuatu yang berbeda. Wah, kisah seperti ini jarang banget. Bahkan aku sendiri belum pernah mendengar pengalaman serupa. Penasaran sama cerita selengkapnya? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Check it out. Tanah kosong. Jadi, kisah yang aku bawakan malam ini dikirimkan oleh teman kita yang bernama Tika, dari Manokwari, Papua Barat. Halo, Kak Tika. Pengalaman horor ini dialami oleh Tika ketika dia berkunjung ke sebuah kabupaten yang kita sebut saja Kabupaten A. Kabupaten ini masih berada di wilayah Papua Barat. Selain rumah di Manokwari, keluarga Tika memang punya satu lagi rumah di Kabupaten A dan kebetulan, banyak keluarga besar Tika, mulai dari nenek, om, hingga sepupu-sepupu, yang tinggal di sana juga. Pada suatu hari, Tika dan keluarganya pergi ke Kabupaten A untuk berlibur. Sesampainya di rumah mereka yang ada di sana, sore harinya, tiga sepupu Tika datang dan mengajaknya jalan-jalan ke alun-alun kota. Tika pun setuju. Mereka berangkat berempat, dengan Tika dibonceng sepupunya, Kak Mei. Di perjalanan menuju alun-alun, tiba-tiba Tika melihat sebuah lahan kosong yang luas di tepi jalan besar. Jalan protokol di Kabupaten A. Anehnya, lahan itu benar-benar kosong. Nggak ada bangunan, nggak ada tanaman. Dan bahkan nggak ada tanda-tanda seperti tanah dijual atau apapun. Lahan itu hanya kosong begitu saja. Dan menurut Tika, itu aneh banget, mengingat lokasinya yang strategis. Karena penasaran, Tika bertanya ke Kak Mei, Kak Mei, kenapa lahan itu dibiarin kosong? Ya, sayang banget, padahal luas. Tapi, bukannya menjawab, wajah Kak Mei malah berubah cemas. Sudahlah, lihat saja ke depan, jangan banyak tanya. Jawabnya. Melihat respon yang aneh dari Kak Mei, Tika pun akhirnya memilih untuk diam. Meski hatinya merasa penasaran, mereka akhirnya sampai di alun-alun dan mulai menikmati sore di sana. Bercanda, foto-foto, dan jajan bersama. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, karena lelah, Tika langsung rebahan di kamar sambil main handphone. Tak lama, adiknya ikut berbaring di sampingnya. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba, ada panggilan video call dari sahabat Tika yang ada di Manokwari. Tika pun menjawabnya, dan mereka mulai mengobrol panjang lebar. Saat asyik ngobrol, waktu sudah hampir tengah malam. Lalu, tiba-tiba, Tika mendengar suara aneh dari ruang keluarga. Suara seperti cakaran, krek, krek, di dinding. Adiknya juga mendengar dan bertanya, suara apa itu, Kak? Awalnya, mereka berdua cuek dan mengira itu suara kucing. Tapi, semakin lama, suara cakaran itu makin cepat, makin kasar, dan makin mendekat, seolah-olah sesuatu ingin masuk ke kamar mereka. Dengan rasa penasaran yang makin besar, Tika menoleh ke arah pintu kamar. Pintu itu terbuka sedikit, dan di tengah obrolan dengan sahabatnya, Tika bilang, bentar deh, kamu dengar nggak? Kayaknya ada yang nyakar-nyakar tembok di kamar aku. Sahabatnya sempat ingin menjawab, tapi sebelum ia sempat bicara, tepat ketika pandangan Tika tertuju ke pintu kamar, tiba-tiba. Saat Tika masih asyik ngobrol di video call dengan sahabatnya,
Tiba-tiba ia mendengar suara aneh, seperti ada sesuatu yang menggaruk-garuk dinding dari ruang keluarga. Awalnya, Tika mengira itu mungkin suara kucing, tapi semakin lama suara itu makin kasar, makin cepat, dan seperti semakin mendekat ke kamarnya. Dengan penasaran dan sedikit takut, Tika mengalihkan pandangan ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Di momen itulah ia dibuat kaget setengah mati. Tepat di sana, di dinding dekat pintu, ada sosok perempuan menyeramkan yang merayap seperti cicak. Bayangkan, sosok itu berwajah tua, penuh keriput, rambut panjang acak-acakan, dengan mulut berdarah dan mata yang hitam sepenuhnya. Ketika Tika menatapnya, sosok itu juga balas menatapnya tajam. Mereka beradu pandang dalam ketegangan yang mengerikan. Kaget bukan main, Tika langsung berteriak, "Ya Tuhan, tolong, ada setan." Sahabatnya yang masih terhubung lewat video call pun ikut panik. "Tika, kenapa? Ada apa?" Tapi Tika terlalu ketakutan untuk menjawab. Dia hanya bisa menangis dan langsung memutuskan video call. Suara jeritannya memenuhi rumah. Dalam keadaan panik, Tika terus-menerus berteriak minta tolong. Masalahnya, pada saat itu orang tua Tika sedang tidak ada di rumah. Jadi cuma Tika dan adiknya yang berada di sana. Untungnya, nenek mereka yang tinggal di rumah belakang mendengar teriakan mereka. Nenek Tika langsung bergegas masuk ke dalam kamar dan menemukan Tika dan adiknya dalam kondisi ketakutan dan menangis histeris. Rupanya, bukan cuma Tika yang melihat sosok perempuan itu, adiknya juga melihatnya dan ikut menjerit saat nenek mereka masuk. Neneknya segera memeluk mereka dan mencoba menenangkan, tapi Tika dan adiknya masih gemetar ketakutan. Wajah neneknya juga tampak khawatir, karena beliau tahu kalau lahan kosong yang tadi mereka lihat di perjalanan memang dikenal angker di daerah itu. Kita lanjut, ya, setelah melihat sosok menyeramkan yang merayap di dinding, Tika dan adiknya menangis ketakutan. Mereka benar-benar shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika nenek mereka datang dan memeluk mereka, Tika dan adiknya hanya bisa menangis sambil berpelukan. Melihat kedua cucunya begitu ketakutan, nenek pun memutuskan untuk membawa mereka ke rumahnya yang tepat berada di belakang rumah Tika. Setibanya di rumah nenek, mereka masih syok dan tetap bungkam. Tika yang masih bergetar tak habis pikir dengan apa yang baru saja ia lihat. Sosok perempuan tua itu tampak begitu nyata. Dan baru kali ini Tika melihat hantu dalam wujud yang menyeramkan seperti itu. Neneknya, yang mengerti situasinya, memilih untuk tidak banyak bertanya. Beliau hanya membacakan doa-doa, berusaha membuat Tika dan adiknya tenang, sambil menunggu orang tua mereka pulang. Sekitar pukul 2 dini hari, ayah dan ibu Tika akhirnya pulang dan langsung menuju rumah nenek setelah mendengar suara nenek yang memanggil dari balik jendela. Begitu melihat Tika dan adiknya yang masih ketakutan, ayah dan ibu langsung menghampiri mereka. Di situ, akhirnya Tika pun menceritakan apa yang ia lihat tadi malam. Dengan suara bergetar, Tika berkata, "Ma, Pa, tadi aku lihat sosok perempuan tua yang merayap di dinding, seperti cicak. Mukanya keriput, matanya hitam semua, mulutnya berdarah. Dia lihat aku, Ma. Dia lihat aku." Mendengar cerita Tika, ibu dan ayahnya terkejut bukan main. Ibu Tika langsung memeluk kedua anaknya erat-erat, berusaha menenangkan mereka. Ibu pun mulai membaca doa, memohon perlindungan untuk keluarganya. Ayahnya mencoba tetap tenang, namun dari raut wajahnya terlihat kalau dia juga merasa khawatir. Setelah mendengarkan cerita dari Tika, ayahnya berkata, "Ini mungkin ada kaitannya dengan lahan kosong yang kamu lihat tadi, Nak. Di daerah ini, lahan itu memang sudah lama terkenal angker, banyak yang menghindarinya, apalagi saat malam." Setelah mendengar cerita dari Tika, ibunya segera memeluknya erat dan berkata, sudah, sayang, jangan, ini anak saya, jangan ganggu anak saya." Ibu Tika terus menenangkan anaknya yang masih shock. Ayahnya juga mencoba menjaga mereka tetap tenang. Keesokan harinya, Ibu Tika memutuskan untuk mengundang seseorang yang mereka panggil Nek Mary. Usut punya usut, Nek Mary ini dikenal sebagai seseorang yang memahami hal-hal mistis di daerah tersebut. Nek Mary langsung datang ke rumah mereka, membawa suasana tenang dengan kehadirannya. Begitu tiba, Nek Mary menemui Tika dan adiknya. Dia pun mulai membacakan doa-doa sesuai dengan kepercayaan mereka yang beragama Kristen. Setelah selesai mendoakan,
tiba-tiba Nek Mary menatap Tika dengan tatapan serius. "Anakku, khusus kamu ini, badannya harus segera dibersihkan dulu ya," kata Nek Mary, "karena ada sesuatu yang tak kasat mata yang sudah melekat di tubuhmu sejak kejadian kemarin. Jadi, besok sore nenek akan datang lagi untuk membersihkan kamu." Nenek Mary menjelaskan kalau Tika tidak cukup hanya didoakan, tapi juga harus menjalani proses pembersihan secara spiritual agar energi negatif itu benar-benar hilang. Mendengar itu, Tika dan keluarganya langsung setuju. Tika yang masih ketakutan pun akhirnya merasa sedikit lega dan memilih untuk beristirahat, berharap bisa tidur lebih nyenyak malam itu. Keesokan harinya, tepat pukul 4 sore, Tika terbangun dengan niat mau mandi. Namun, saat baru mau bersiap, dia menyadari bahwa dia sedang menstruasi. Anehnya, kali ini menstruasinya terasa berbeda dari biasanya, tubuhnya terasa sakit sekali, lebih dari yang pernah ia alami selama ini. Sakitnya luar biasa, sampai dia merasa seperti tulang punggungnya sudah bengkok. Rasanya sakit itu menjalar ke seluruh tubuh, membuatnya sulit berjalan. Tika heran kenapa sakitnya sampai begitu parah. Namun, dia masih berusaha untuk berpikir positif. Dalam hati, Tika meyakinkan diri, mungkin memang sekarang aku sudah mulai merasakan efek hormon ini. Dengan susah payah, Tika akhirnya mandi, berharap rasa sakitnya sedikit mereda setelah beristirahat. Keesokan harinya, sesuai janji, Nek Mary datang sore-sore ke rumah Tika untuk melakukan ritual pembersihan. Nek Mary sudah siap dengan perlengkapan yang akan dipakai untuk membersihkan tubuh Tika dari pengaruh hal-hal tak kasat mata yang mungkin menempel sejak kejadian kemarin. Tanpa membuang waktu, Nek Mary mengajak Tika menuju kamar mandi untuk memulai proses pembersihan. Tika pun mengikutinya. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit, perasaan Tika saat itu campur aduk antara takut, cemas, tapi juga berharap semoga setelah ritual ini, semua gangguan yang ia alami bisa hilang. Kita kembali ke kisah Tika di Papua Barat yang semakin mencekam. Setelah gangguan-gangguan yang terjadi, akhirnya Tika menjalani ritual pembersihan yang dibantu oleh Nek Mary. Tetapi, ada hal yang aneh terjadi saat proses itu berlangsung. Saat Nek Mary mulai memandikan Tika, tiba-tiba Nek Mary menangis dengan suara lirih. Sambil terus berdoa, ia berkata, "Tolonglah, lepaskan anak ini. Dia tidak sengaja, lepaskanlah dia." Nek Mary terus mengucapkan itu berulang-ulang, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tika sendiri hanya diam, bingung dan takut. Dia tidak berani bertanya atau menyela, karena tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang dibujuk oleh Nek Mary. Setelah proses pembersihan selesai, Tika mengganti pakaian, dan Nek Mary pun pamit. Sebelum pergi, ia menenangkan Tika, "Sudah ya, nenek pulang dulu. Semoga nanti dia tidak mengganggumu lagi setelah pembersihan ini. Kamu sudah bersih betulan sekarang." Tika mengucapkan terima kasih kepada Nek Mary tanpa banyak bertanya, karena yang terpenting baginya adalah tubuhnya terasa lebih baik. Benar saja, tak lama setelah dimandikan oleh Nek Mary, rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur hilang, dan kondisinya mulai pulih. Namun, ada yang ganjil. Sejak proses pembersihan itu, sudah seminggu berlalu, tetapi menstruasinya belum juga berhenti. Tika mulai khawatir, ini bukan hal yang biasa terjadi padanya. Setelah menjalani ritual pembersihan bersama Nek Mary, kondisi Tika bukannya membaik sepenuhnya, justru mengalami hal yang semakin aneh. Mensnya yang harusnya sudah selesai, malah semakin deras dan keluar dengan gumpalan-gumpalan aneh, seperti daging. Kondisinya makin parah, darah yang keluar begitu banyak sampai Tika terkena anemia. Saking lemasnya, Tika hanya bisa terbaring, tidak sanggup untuk beraktivitas. Orang tuanya tentu khawatir melihat kondisi Tika yang makin drop. Mereka pun membawa Tika ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun, keanehan terus berlanjut. Saat diperiksa secara medis, dokter yang menanganinya mengatakan bahwa kondisi tubuh Tika baik-baik saja, tidak ada kelainan, tidak ada penyakit, semuanya terlihat normal. Tika dan kedua orang tuanya bingung mendengar hasil pemeriksaan itu. Bagaimana mungkin kondisinya lemas parah, tetapi dibilang sehat? Karena tak puas, kedua orang tuanya membawa Tika ke dokter lain. Mereka bahkan berkonsultasi dengan 6 dokter berbeda. Namun semuanya memberikan hasil yang sama, kondisi Tika sehat. Di sini, kecurigaan mulai muncul di benak orang tua Tika.
Jangan-jangan sakitnya Tika ini bukan dari medis, tapi dari hal lain. Di momen itu, Tika kaget bukan main. Ia merasakan sesuatu yang berat, besar, dan padat seperti ditarik keluar dari tubuhnya, tepat dari perut bagian bawah hingga terasa ada yang keluar dari kemaluannya. Perasaan aneh dan tidak nyaman tersebut membuat tubuh Tika gemetar. Ibu hamba yang dari tadi terus mengusap-usap perut Tika, berhenti sejenak dan mulai membacakan doa dengan lebih keras. Ia tampak berkonsentrasi penuh, sambil terus menyentuh bagian perut Tika, dan seiring waktu, rasa berat dan tekanan di tubuh Tika perlahan mulai menghilang. Ketegangan di tubuhnya mereda sedikit demi sedikit, dan akhirnya, setelah beberapa menit, Tika merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Saat proses itu selesai, ibu hamba berkata pelan namun tegas, "Nak Tika, selama ini ada sesuatu yang melekat di tubuhmu. Kamu tidak sengaja membawa pulang sosok yang menghuni lahan kosong itu." Tika dan keluarganya pun terkejut. Rupanya, kehadiran sosok tersebut yang membuatnya sakit dan tidak berdaya selama ini. Ibu hamba lalu menjelaskan bahwa sosok ini sebenarnya sudah berusaha menempel di Tika sejak ia pertama kali melihat lahan kosong itu. Hanya saja, karena perlindungan doa dan keyakinan yang dimiliki keluarga Tika, sosok tersebut tidak bisa bertahan lama di tubuhnya setelah ritual pembersihan. Namun, kali ini, ibu hamba memastikan bahwa sosok tersebut sudah benar-benar lepas. Ia berpesan pada Tika agar tidak lagi menyimpan rasa penasaran atau terlalu lama memandangi tempat-tempat yang dianggap angker, terutama di wilayah yang tidak ia kenal. Setelah berterima kasih pada ibu hamba, keluarga Tika pun pulang dengan hati lebih tenang. Mendengar jawaban itu, Tika langsung syok dan merasakan campuran antara kaget dan tidak percaya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang teman yang ia anggap baik ternyata diam-diam menyimpan dendam seperti itu. Ibu hamba melanjutkan penjelasannya dengan lembut. "Nak, orang yang terlibat dalam ilmu hitam biasanya tidak berpikir panjang tentang dampak yang ditimbulkan. Kecewa karena cintanya ditolak. Mungkin dia memilih jalan yang salah untuk menyalurkan rasa sakit hatinya." Ibu hamba mengatakan bahwa santet itu diarahkan agar Tika mengalami penderitaan yang berkepanjangan, berharap Tika akhirnya datang kepadanya atau merasakan akibat yang berat. Tika berusaha mencerna semua yang baru didengarnya. Ia ingat kembali beberapa momen ketika pemuda itu tampak terlalu perhatian, dan beberapa kali mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun Tika selalu menanggapinya dengan batasan sebagai teman. Namun, Tika sama sekali tidak menduga bahwa penolakan sederhana itu bisa menyebabkan pemuda itu mengambil tindakan ekstrim seperti ini. Ibu hamba lalu menasihati, "Yang penting sekarang, kamu sudah dibersihkan dan sosok yang tadi menempel sudah pergi. Namun, jagalah dirimu dengan lebih banyak berdoa dan selalu menjaga jarak dari orang-orang yang kamu rasa memiliki niat tidak baik. Jangan lupa juga untuk selalu memiliki perlindungan dari Tuhan agar tidak mudah terganggu hal-hal seperti ini lagi." Setelah semuanya selesai, Tika dan keluarganya berterima kasih pada ibu hamba dan kembali pulang. Walaupun merasa jauh lebih baik, kejadian ini menyisakan rasa was-was dan sedikit trauma. Namun, dari pengalaman ini, Tika belajar untuk lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan firasatnya, serta memastikan agar selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak kasat mata. Setelah kejadian pembersihan dengan ibu hamba, Tika merasa sedikit lega, dan segalanya tampak mulai membaik. Menstruasi yang berlangsung begitu lama dan sangat menyakitkan tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Ia kembali menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, meskipun bayang-bayang kejadian yang mengerikan itu masih menghantui pikirannya. Namun, meskipun kondisi fisiknya membaik, Tika tidak bisa sepenuhnya melupakan kejadian tersebut. Pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan tentang bagaimana sahabat yang selama ini ia percayai ternyata bisa melakukan hal semengerikan itu. Setiap kali ia bertemu dengan orang itu, ada rasa cemas yang menghinggapinya, dan ia tidak bisa menghilangkan rasa takut bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih gelap dari yang terlihat. Hari-hari pun berlalu, dan meskipun ia berusaha untuk kembali normal, sebuah kejadian yang tak terduga membuat segalanya berubah. Suatu malam, saat Tika sedang beristirahat di rumah, ia merasa ada sesuatu yang aneh lagi. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di rumahnya, padahal seluruh anggota keluarga sedang tidur. Saat ia keluar untuk memeriksa, ia tidak menemukan siapa-siapa, namun suara itu berlanjut setiap malam.
Rasa takut kembali menguasai dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah masih ada sesuatu yang belum selesai? Tika merasa seperti ada yang mengawasi, dan perasaan itu semakin kuat setiap harinya. Kisah ini ternyata belum berakhir. Suasana yang sunyi itu semakin mencekam, dan Tika merasa hawa di sekelilingnya semakin dingin. Hampir seperti ada sesuatu yang mengintai. Suara perempuan yang samar-samar itu semakin terdengar jelas. Seolah-olah ada seseorang yang berbisik di dekatnya. Namun Tika tidak bisa melihat siapapun. Suara itu bergumam, tetapi kata-katanya terdengar sangat asing, membuat Tika merasa semakin ketakutan. Tika mencoba untuk tetap tenang, berpikir bahwa itu hanya ilusi atau mungkin efek dari obat yang ia minum sebelumnya. Tapi, perasaan takut itu semakin kuat, karena suara itu semakin dekat, seolah-olah datang dari dalam kamar, dari sudut yang tidak bisa ia lihat. Tika berusaha bangkit dari tempat tidurnya untuk mencari sumber suara itu. Tetapi sebelum dia sempat bergerak, tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa kaku, dan suara perempuan itu semakin keras, seolah berteriak. Tika menahan napas, takut jika dia bergerak sedikit saja, hal buruk akan terjadi. Suara itu semakin terdengar jelas, dan kini Tika bisa mendengar kata-kata yang keluar dari mulut sang perempuan, "Lepaskan aku. Aku tidak bisa pergi. Bantu aku." Tika merasa hatinya berdegup kencang, dan pikirannya langsung melayang ke kejadian-kejadian sebelumnya. Apakah ini ada kaitannya dengan santet yang sudah dia alami? Apakah hal-hal yang tak kasat mata itu masih belum selesai? Dalam keadaan yang semakin mencekam, Tika tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah dia harus memberitahu keluarganya atau mencoba menghadapi suara itu sendirian? Kejadian ini membuatnya kembali merasa sangat takut dan terperangkap dalam ketidakpastian. Apakah ini awal dari gangguan lain yang lebih buruk? Tika merasa darahnya beku di tempat, tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak. Sosok perempuan itu, yang wajahnya keriput dan mulutnya penuh darah, merayap di langit-langit kamar dengan cara yang sama seperti yang Tika lihat sebelumnya. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya, dan matanya hitam pekat, seperti lubang yang menatap tajam ke arah Tika. Posisinya terbalik, seolah melawan gravitasi, merayap di atas langit-langit, dengan gerakan yang sangat tidak wajar, seperti cicak yang melekat pada dinding. Jantung Tika berdegup kencang, dan seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setiap kali dia berusaha untuk mengalihkan pandangannya, sosok itu tetap ada, bahkan semakin mendekat, seolah semakin menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Tika merasa seolah-olah tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan semua ketakutannya kembali muncul. Pada saat itu, suara perempuan yang tadi terdengar dari mulutnya, yang seperti sedang menggelegurkan air, kembali terdengar. Kali ini, suaranya semakin jelas dan tajam. "Kau bertanya-tanya kan? Aku akan beritahu padamu. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku harus ada di sini?" Suara itu bergema di seluruh kamar, makin membuat Tika merasa semakin terperangkap dalam ketakutannya. Sosok itu mengangkat wajahnya sedikit, matanya menatap Tika penuh amarah, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi bibirnya tetap tertutup rapat. Tika ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat, seolah ada yang menghalangi. Dia hanya bisa terdiam, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Pada titik itu, Tika tahu bahwa hal ini tidak bisa diabaikan lagi. Sesuatu yang sangat kuat dan jahat masih mengincarnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Perasaan takut yang sangat dalam kembali mencekamnya. Namun ia juga merasa, mungkin, ini adalah saat yang menentukan apakah dia bisa menghadapinya atau harus terus melarikan diri dari kenyataan ini. Tika masih bingung, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung, dengan tubuhnya masih lemas dan bingung. Setelah sadar, Om Heru, yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib, menatap Tika dengan serius, seolah sudah mengetahui sesuatu yang lebih besar. "Tika," kata Om Heru, "ada sesuatu yang lebih besar yang terikat padamu. Ini bukan hanya soal santet lagi." Tika merasa kaget dan semakin bingung dengan penjelasan itu. Mama, yang saat itu mencoba menenangkan Tika, mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mama sudah meminta maaf kepada perempuan itu, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tika tak tahu harus merespon apa, dan pikirannya kacau. Perempuan itu, yang selama ini menghantuinya, ternyata memiliki kaitan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang Tika bayangkan.
Tika merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah ia terjebak dalam lingkaran tak kasat mata yang mengikatnya. Mama berjanji akan membawa Tika pulang ke Manokwari, sebuah tempat yang jauh dari keramaian, berharap bisa memberikan ketenangan. Namun, ada rasa cemas yang masih menyelubungi Tika, seolah meski jauh dari tempat itu, ancaman dari sosok yang menghantuinya akan terus mengikutinya. Tika hanya bisa diam, merasa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengujinya, dan meski ia sudah merasa lega setelah pembersihan yang dilakukan ibu hamba, kenyataan itu kembali muncul dengan lebih mengerikan. Perempuan itu tidak hanya menyerangnya dengan santet, tapi ada yang lebih gelap di balik semuanya, dan Tika tahu bahwa untuk benar-benar bebas dari teror ini, dia harus menghadapi kenyataan yang lebih menakutkan lagi. Om Heru menjelaskan bahwa sosok perempuan yang menghantui Tika adalah penunggu lahan kosong yang ada di dekat alun-alun kota, tempat yang Tika pernah tanyakan kepada sepupu-sepupunya. Ternyata, penunggu lahan itu sangat sensitif terhadap orang yang berpikir atau bertanya tentang lahan tersebut, dan Tika yang penasaran dengan lahan kosong itu tanpa disadari telah menarik perhatian sosok tersebut. Pikiran Tika yang terus-terusan memikirkan lahan itu membuat sosok perempuan itu merasa terancam dan akhirnya mulai mengganggu Tika. Jadi, Tika, kamu sebenarnya sudah terikat dengan tempat itu, bukan hanya karena pertanyaanmu, tapi juga karena rasa penasaranmu yang sangat kuat, kata Om Heru dengan serius. Penunggu lahan itu tak suka ada orang yang mencari tahu tentang keberadaannya atau mengganggu tempat yang ia jaga. Mama yang mendengarkan penjelasan itu pun semakin bingung dan cemas. Tapi, kenapa harus sampai aku harus minta maaf pada sosok itu? Tanya Mama. Om Heru menjelaskan bahwa, sebenarnya, sejak Tika penasaran dan berpikir tentang lahan kosong, sosok penunggu itu merasa terganggu. Dan itulah yang memicu gangguan-gangguan yang dialami Tika. Minta maaf kepada sosok itu adalah cara untuk menenangkan atau meredakan amarah dari penunggu lahan tersebut. Sekarang Tika harus benar-benar hati-hati, lanjut Om Heru. Jangan terlalu banyak berpikir atau bertanya tentang hal-hal yang tak bisa dimengerti, apalagi tentang tempat-tempat yang dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Tika merasa cemas, karena ia tidak menyangka bahwa rasa penasarannya bisa membawa konsekuensi yang begitu besar. Ia sadar bahwa gangguan ini bukan hanya tentang santet dari laki-laki temannya, tapi ada hal lain yang jauh lebih besar. Dan itu datang dari tempat yang tidak ia sangka-sangka. Om Heru melanjutkan penjelasannya dengan lebih serius. Sosok hantu penunggu lahan kosong itu memang sudah niat mengganggu Tika sejak pertama kali dia penasaran dengan lahan tersebut. Tapi, sosok itu nggak bisa langsung mendekat karena ada energi pelindung yang melindungi Tika. Ini semua ada hubungannya dengan kejadian pembersihan yang dilakukan oleh ibu hamba tadi. Tika mulai mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah dia dibersihkan. Jadi, itu artinya pembersihan dari ibu hamba itu berhasil mencegah si sosok untuk mendekat, tanya Tika. Om Heru mengangguk, betul, Tika, tapi ternyata, meskipun sudah dibersihkan, ada satu hal yang masih menghubungkan kamu dengan sosok itu, yaitu rasa penasaran kamu yang terus-menerus memikirkan lahan kosong itu. Dan itu yang membuka celah bagi sosok tersebut untuk kembali mendekat. Tika merasa semakin bingung dan takut. Jadi, bagaimana aku bisa terbebas dari gangguan ini? Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan cemas. Om Heru kemudian menjelaskan bahwa untuk benar-benar memutuskan ikatan dengan sosok tersebut, Tika harus melepaskan rasa penasarannya tentang lahan kosong itu dan meminta maaf dengan tulus kepada sosok penunggu lahan. Ini bukan hanya soal doa atau pembersihan fisik, tapi juga soal menenangkan hati dan pikiran kamu. Kalau kamu terus-terusan memikirkan hal itu, maka energi dari sosok itu akan tetap mengikuti kamu. Mama yang mendengar penjelasan itu juga merasa cemas, tetapi Om Heru menambahkan, Tika, kamu juga harus percaya dan pasrah kepada Tuhan. Ini adalah ujian, dan kamu harus menghadapinya dengan ketenangan. Tika terdiam mendengarkan penjelasan dari Om Heru. Sekarang dia mulai paham bahwa gangguan yang dialaminya bukan hanya karena penasaran dengan lahan kosong, tetapi juga terkait dengan santet yang dikirim oleh teman laki-lakinya, yang sebelumnya sudah menghuni tubuhnya. Jadi, santet ini sudah ada sejak sebelum gangguan perempuan merayap itu datang, tanya Tika, mulai mengerti. Om Heru mengangguk, betul, Tika, santet dari temanmu itu sudah menempel di tubuhmu, dan itu yang membuat tubuhmu rentan terhadap gangguan-gangguan lain.
termasuk si sosok perempuan penunggu lahan kosong. Jadi, saat santet itu berhasil dikeluarkan dan tubuhmu dibersihkan, baru sosok perempuan itu bisa mendekat. Tika terdiam, meresapi informasi yang baru didapatnya. Dia pun teringat dengan kejadian sebelumnya, ketika sosok perempuan itu muncul di langit-langit kamarnya. Jadi, waktu sosok itu muncul lagi, dia sebenarnya sudah mau menyerang aku. Ya, tanyanya, sedikit terbata-bata. Om Heru mengangguk. Benar, tapi untungnya, ada pertolongan datang dari ibumu. Waktu dia mendengar bisikan dari almarhum kakekmu, perasaan ibumu langsung tidak enak. Itu tandanya, dia diperingatkan untuk pulang. Dan begitu dia datang, gangguan itu terhenti. Mama Tika, yang mendengar penjelasan itu, menambahkan, aku memang mendengar suara kakekmu. Suaranya jelas sekali, dia bilang harus pulang. Waktu aku sampai di rumah, aku merasa ada yang tidak beres, dan aku langsung menuju kamar kamu. Tika mulai merasakan ketenangan, walaupun dia masih bingung dengan semua kejadian yang menimpanya. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang, Om? Apa santet ini sudah benar-benar hilang? Tanyanya. Om Heru menjelaskan, santet itu memang sudah berhasil dibuang. Tapi untuk benar-benar aman, kamu harus melakukan hal yang lebih dari sekadar pembersihan fisik. Kamu harus belajar untuk menjaga ketenangan batin, tidak membiarkan rasa takut atau rasa penasaran menguasaimu. Dan yang paling penting, jangan berpikir tentang hal-hal yang bisa mengundang gangguan. Kalau kamu ingin benar-benar bebas, kamu harus menjaga pikiranmu dari hal-hal negatif dan selalu berdoa. Tika mengangguk pelan, merasa lega meskipun masih ada banyak hal yang harus dia hadapi. Tapi dia tahu, dengan dukungan keluarga dan doa, dia bisa menghadapi segala gangguan yang datang. Cerita Tika yang mengungkapkan pengalaman diteror oleh sosok perempuan penunggu lahan kosong itu benar-benar mengungkapkan betapa kuatnya dampak dari rasa penasaran terhadap hal-hal gaib yang tak diketahui. Semua itu berawal dari sekadar rasa ingin tahu Tika tentang lahan kosong yang ada di dekat alun-alun, yang berakhir dengan gangguan yang mengerikan. Namun, berkat pertolongan dari ibunya yang sangat peduli dan tulus dalam meminta maaf, akhirnya gangguan itu mereda. Tika menyadari betapa pentingnya menjaga hati dan pikiran agar tidak terjerumus dalam rasa penasaran yang berlebihan, terutama terhadap hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Sosok perempuan penunggu lahan itu mungkin memang tidak menyukai ketidaktahuan atau ketidakpedulian orang terhadap keberadaannya, apalagi ketika ada yang bertanya-tanya tentang tempat yang dianggapnya sebagai wilayahnya. Tika juga mencatat, dengan rasa syukur, bahwa gangguan itu akhirnya berhenti setelah permintaan maaf yang tulus dan penanganan yang tepat. Sejak kejadian itu, Tika juga menyadari bahwa lahan kosong itu memang dianggap angker oleh warga sekitar, dan banyak yang menghindari lewat di dekat sana setelah jam 11 malam, karena memang banyak kejadian aneh dan kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut. Cerita ini mengingatkan kita untuk lebih hati-hati dengan rasa ingin tahu yang tidak terkontrol dan untuk selalu menjaga sikap kita terhadap hal-hal yang tak kasat mata, karena bisa jadi itu membawa kita ke dalam masalah yang tak terduga. Dan yang lebih penting lagi, seperti yang Tika pelajari, terkadang kesalahan kecil, seperti bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak kita pahami, bisa berbuah panjang dan mengancam keselamatan. Cerita Tika memang memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga rasa penasaran dan berhati-hati dengan segala sesuatu yang kita tidak pahami sepenuhnya. Terkadang, hal sepele seperti bertanya-tanya tentang suatu tempat bisa membawa kita ke pengalaman yang menegangkan. Namun, seperti yang ditekankan dalam video, selalu ingat untuk menjaga doa dan kewaspadaan dimanapun kita berada. Dengan doa dan perlindungan Tuhan, kita semua berharap semoga Tika dan keluarganya terus diberkahi dan terlindungi. Terima kasih atas cerita yang menginspirasi ini. Semoga bisa memberikan pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya kehati-hatian dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah akhir dari cerita Tika yang menegangkan. Sebuah pengalaman yang mengajarkan kita bahwa rasa penasaran, meskipun seringkali dianggap sepele, bisa membawa kita pada hal-hal yang tidak terduga. Namun, di balik semua itu, selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Keberanian Tika menghadapi gangguan, serta doa dan permintaan maaf dari keluarganya, akhirnya membebaskannya dari teror yang mengancam. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menjaga niat baik, serta memohon perlindungan Tuhan atas setiap langkah yang kita ambil.
Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua bahwa setiap tindakan dan pikiran kita memiliki dampak, baik atau buruk. Teruslah berdoa, berhati-hati, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau